Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi pertemuan 12 dan 13, yaitu ukuran letak kuartil, desil, dan persentil, lalu range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Perkenalkan diri, nama saya Hilda Hairunisa Azahra. Perkenalkan, nama saya Neneng Atimah Minta. Perkenalkan, nama saya Mizakia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang topik pertemuan 12, yaitu ukuran letak kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada kuartil. Yang pertama ada kuartil, yaitu nilai yang membagi dari suatu distribusi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama nilainya, sehingga pada gugus data didapatkan 3 bagian kuartil, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada desil, yaitu apabila dalam kelompok data bisa dibagi menjadi 10 bagian yang nilainya sama, kemudian didapatkan 9 pembagi, maka bisa dikatakan dalam desil, yaitu desil ke-1 sampai desil ke-9. Artinya, desil membagi menjadi 10 bagian yang nilainya sama, sehingga dalam kelompok data bisa dibuatkan desil dari data kelompok. Selanjutnya ada persentil, yaitu dikatakan persentil apabila suatu data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, didapat 99 pembagi, dan setiap pembagi disebut persentil. Persentil juga dibagi menjadi 2, yaitu persentil untuk data-data kelompok. Kuartil data kelompok. Pada kuartil untuk data kelompok, maka rumus yang akan digunakan yaitu sebagai berikut, dengan syarat data sudah dikelompokkan terlebih dahulu pada distribusi frekuensi, di mana 1/n letak kuartil ke I pada kelas interval KI, yaitu kuartil ke I-nya yaitu 1, 2, dan 3. TBK yaitu tepi bawah kelas KI. FKQ frekuensi kumulatif sebelum kelas KI yang dicari. FQ yaitu frekuensi kelas KI. N yaitu jumlah observasi atau banyaknya data. Dan yang berikutnya yaitu CI yaitu panjang kelas interval. Berikut desil data kelompok. Untuk data kelompok, maka rumus untuk mencari nilai desil atau DI dalam distribusi frekuensi adalah di mana 1/10n letak desil ke I pada kelas interval. DI yaitu desil ke I-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. TBK yaitu tepi bawah kelas yang mengandung DI. FKQ frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung DI yang dicari. FQ yaitu frekuensi kelas yang mengandung DI. M yaitu banyak observasi atau banyaknya data. Dan yang berikutnya yaitu CI, panjang kelas interval. Untuk yang berikutnya yaitu pertemuan 13, yaitu range, simpangan, rata-rata, dan simpangan baku. Yang pertama range atau jarak, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu pengukuran jangkauan dalam pengawasan kualitas dan evaluasi hasil pengukuran jangkauan. Dan yang kedua adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata terbagi menjadi 2, yaitu simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data kelompok. Dan yang berikutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku terbagi menjadi 2, yaitu simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data kelompok. Dan yang berikutnya adalah range atau jangkauan. Range atau jarak merupakan selisih dari nilai-nilai ekstrim yang terdapat pada kumpulan data. Artinya, selisih antara nilai yang tertinggi atau maksimal terhadap nilai terendah pada kumpulan data. Jarak sering disebut sebagai jangkauan. Jangkauan ini menjadi ukuran yang paling sederhana dalam ukuran penyebaran. Adapun yang digunakan untuk rumus yang ditunjukkan dalam jangkauan adalah range, sama dengan maksimal min X. Pengukuran jangkauan dalam pengawasan kualitas. Hasil pengukuran jangkauan sebetulnya sudah menggambarkan dispersi atau variasi dari nilai observasi, meskipun termasuk cara yang paling sederhana. Apabila ingin mendapatkan hasil pengukuran yang dispersi secara kasar dan cepat, maka pengukuran jangkauan di atas bisa dengan mudah digunakan. Dalam hal ini, kesederhanaan pengukurannya
maka jangkauan seringkali digunakan dalam kualitas pengukuran. Dan yang selanjutnya adalah jangkauan ini akan dihasilkan yang memuaskan, tergantung pengukuran yang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah. Artinya kedua nilai ini merupakan nilai yang ekstrim dalam distribusi. Dalam hal ini, jangkauan akan memiliki fluktuasi yang besar, tergantung pada nilai yang ekstrimnya. Kelemahan dalam jangkauan adalah karena jangkauan tidak memenuhi definisi sebagai alat pengukuran variabilitas. Variabilitas di sini menunjukkan penyebaran dan nilai-nilai di mana ukuran pemusatan data dan jelas dalam jangkauan tidak bisa disentuh letak pemusatan datanya. Dengan kata lain, bahwa jangkauan tidak menunjukkan bentuk dari distribusi. Yang pertama, simpangan rata-rata. Ukuran penyebaran yang kedua adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi mean merupakan nilai dari rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Fungsi dari simpangan rata-rata itu sendiri adalah untuk menunjukkan seberapa jauh nilai data yang mana menyimpang dari nilai rata-ratanya. Selanjutnya, SR data tunggal. Untuk data tunggal, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut ya, ada di sebelah. Selanjutnya, simpangan baku. Ukuran penyebaran yang ketiga adalah simpangan baku. Simpangan baku atau standard deviation adalah suatu ukuran penyebaran yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata secara keseluruhan nilai yang ada pada kelompok data dengan nilai pusat dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai 0 dan negatif kemudian dikuadratkan. SB data tunggal. Yang pertama, bila data yang dianalisis merupakan data populasi, maka rumusnya yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sebelah kedua, bila data yang dianalisis merupakan data sampel, maka untuk rumus yang digunakan dengan menambahkan N kemudian dikurangi 1, sehingga menjadi berikut ini. Selanjutnya, SB data kelompok. Bila data yang dianalisis merupakan data populasi, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang kedua, bila data yang dianalisis merupakan data sampel, jadi rumus yang digunakan dengan menambahkan N dikurangi 1, sehingga menjadi seperti berikut.